mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Kalau saya ada ayat yang terlupakan, lalu kenapa? Ada masalah apa? Saya beri nama Bu Bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya lidah umatnya jadi setruk, sahabat. Kaku ya ketika dia baca Quran. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari lidah-lidah yang setruk. Ya sahabat, Anda kalau dengar suara saya hari ini agak berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya itu nada saya itu di D minor, hari ini ada di A minor ya. Ya karena orang-orang yang akan saya komentari ini nadanya itu berada di C kolor. Astaga. C minor ya. Makanya saya imbangi dengan A minor gitu. Ya memang kondisi tubuh saya agak menurun, seperti melorotnya lato-lato udin ya sahabat. Lato-lato. Astagfirullahaladzim. Ya jadi hiburan kita kali ini datang lagi dari dunia kopla yang dikumpulkan oleh Sinco Papincopi Suneo ya sahabat. Dan saya sudah kumpulkan beberapa orang yang mereka itu mengaku dulunya Islam, murtadin, lalu coba-coba lagi untuk membaca Al-Quran dengan tujuan ngibulin para penonton gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lidahnya itu langsung setruk sahabat. Artinya langsung terpleset ya, karena memang ayat suci Al-Quran itu tidak diizinkan oleh Allah untuk dibaca, dilantunkan oleh orang-orang yang kotor ya. Al-Quran itu suci, maka yang membacanya juga harus suci juga gitu. Jadi kalau Anda kotor seperti Murtadong ini, jangan coba-coba untuk baca Al-Quran. Dan yang pertama coba kita lihat dari Rina Solihin dulu sahabat. Berikut video lamanya. 3, 2, 1, go! Dengan siapa? Maulana. Ya. Ya, silakan. Katanya Mbak kan dulu Islam ya. Bukan katanya, benar saya Islam. Oh Bukan Islam. katanya. Ya. Saya Iya. cuma bukan ini ya, bukan ngetes. Coba lantunkan ayat Al-Fatihah bisa nggak? Itu aja. Al-Fatihah. Oh, itu aja. Oke. Oke. Makasih. Sampai habis apa sepotong aja? Sampai habis dong. Untuk biar A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Kalau saya ada ayat yang terlupakan, lalu kenapa? Ada masalah apa? Saya beri nama Bu Bego.
Ya, itu dia kontestan pertama kita yang lidahnya terpleset ketika membaca Al-Quran. Yang awalnya dia amat pede ya, mengatakan dia itu mantan Islam gitu. Dan akhirnya lidahnya itu tidak bisa berbohong bahwa ternyata dia ini tidak pernah Islam gitu ya sahabat. Dan dia kalau anda lihat di thumbnail yang dibuat oleh Sincopa Pincopi itu, dia ngaku juga murtadin dari Padang sahabat. Nih judulnya ya, nih thumbnail yang dibuat oleh Sincopa Pincopi itu. Murtadin dari Padang membuktikan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan gitu ya. Ya mungkin betul juga dari Padang dia ini, padang pasir ya kan. Atau padang ilalang, atau padang rumput ya, atau padang-padang yang lain, yang penting bukan padang Sumatera Barat, Minangkabau gitu ya. Ini 3 jam lebih sahabat, makanya videonya kita potong saja yang kita butuhkan. Nah ini sudah kita buktikan ya, nanti silahkan anda nilai sendiri dia ini pernah Islam atau tidak dengan bacaan Al-Quran seperti tadi itu ya sahabat. Nah sekarang kita tanya juga kepada orang Kristen yang sejak lahir. Bagaimana tanggapan orang Kristen sejak lahir terhadap Rina Solihin Padang Rumput ini? Mari kita simak. Joshua Teu yang satu padepokan dengan Noverina Solihin ini, yang bidat ini. Noverina Solihin ini kan penganut bidat. Ini Noverina Solihin ini kan penganut bidat. Penganut bidat. Lalu kenapa? Ada masalah apa? Penganut bidat. Malang Arsenal. Nah ternyata di Kristen pun dianggap bidat. Bidat itu kalau di Islam sesat ya sahabat, aliran sesat. Jadi kasihan sekali hidupnya. Saya kalau jadi dia nih ya sahabat ya, ketika di Islam tak diakui dan di Kristen dicaci maki seperti ini, ya lebih baik mandi lumpur gitu. Mandi lumpur lalu live minta gift pada penonton gitu. Tolong saya, tolong gitu ya. Astagfirullahaladzim, Rina kata Zudin. Oke, itu yang pertama. Kontestan yang kedua. Teman-teman yang nanti dikira saya nyontek atau membaca gitu ya, saya akan coba tutup mata saya supaya teman-teman juga mungkin bisa melihat kalau aku tidak nyontek gitu ya. Bentar ya. Nah, teman-teman, mataku sudah tertutup rapat ya. Ini tidak ada celah untuk saya melihat. Nah, saya akan coba menghafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya akan coba menghafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, surat Al-Kafirun kali ya. Coba aku mau coba lagi surat Al-Kafirun yang kemarin sempat aku salah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'budu wala antum 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'budu. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Selagi para oten ini masih ada dan masih hidup, maka kita akan selalu menyaksikan dua pribadi, yaitu orang gila dan orang vego dalam satu hakikat, sahabat. Ya, seperti mereka inilah. Ya, kita tambahlah satu pribadi lagi ya, agar lengkap 3 pribadi dalam satu hakikat. Jadi tadi orang gila, orang vego, dan ongok gitu ya. 3 pribadi satu hakikat. Asal anda tahu sahabat, ini adalah video yang sangat melegenda ya bagi Fatimah Sakit Dia, yang akan membuat asam lambung itu selalu naik kalau lihat video ini sahabat. Pasti para oten komentar, kenapa lah channel-channel Islam ini selalu menampilkan video lama ini? Emang gue pikirin itu. Ya itulah kejamnya jejak digital ini ya sahabat. Anda kalau berbohong di dunia maya ini, maka Anda harus siap asam lambung Anda itu naik gitu. Karena akan dibahas terus oleh orang yang akan menonton. Mungkin itu video di zaman kolonial. Nah sekarang di zaman milenial kan masih ada di YouTube.
Nanti setelah zaman milenial ada lagi namanya zaman Z gitu ya. Dan itu akan terus diputar lagi. Maka hati-hatilah ketika berbohong di dunia maya. Iya, tapi mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi kan? Mereka ini punya guru di dunia maya ini dalam hal terpeleset ketika baca Quran, sahabat. Tapi sebelum kita tampilkan siapa guru dari Rina Solihin maupun si Fatimah Sakit Dia ini, kita dengarkan dulu bagaimana pendapat atau argumentasi dari orang yang Kristen sejak lahir. Kalau saya kan tidak memakai Tritunggal, tetapi kalau seandainya analogikan sebagai Tritunggal nggak masalah. Karena apa? Menurut saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu di dalam Yesus Kristus. Ya, dia bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu di dalam Yesus Kristus. Maka saya katakan, inilah orang Kristen, kaum-kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Nah, maka itu sebabnya saya di sini siap ya untuk mempertahankan iman kekristenan. Dan saya juga siap berdebat dengan ustadz sekalipun. Nah, ternyata dia begoders di Kristen itu, so. Betul lah ya, begoders dan bidat itu 11-12. Ya, dua pribadi satu hakikat juga itu. Tambah satu lagi ya, ongok dalam baca Al-Quran gitu. Iya, tapi mau gimana lagi kan? Mereka ini punya guru di dunia maya ini dalam hal terpeleset ketika baca Quran, sahabat. Nah, siapa gurunya? Adalah nenek bacot berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Ya, beginilah jadinya kalau tiga pribadi disatukan jadi satu hakikat ya, sahabat. Perut kita tergoncang ya, bukan iman kita, tapi perut kita yang digoncang oleh mereka. Tiga pribadi, Gila, Vego, dan Ongo disatukan jadi satu hakikat, menjadilah dia Suneo Kopla. Astagfirullahaladzim. Oke sahabat semuanya, karena dari tadi itu banyak yang membaca surat Al-Fatihah ya. Dan memang ini kemampuan dasar untuk menjadi seorang murtadin, sahabat. Karena nanti ketika mereka ini diminta untuk bersaksi, menyampaikan kesaksian, maka surah Al-Fatihah ini dah harus hafal. Apalagi di ayat ihdinas siratal mustaqimnya itu, ini ya mereka harus hafal dan harus bisa mencocok logikanya dengan Yohanes 14 ayat 6. Nah, karena surah Al-Fatihah yang sering mereka sampaikan dan dari tadi selalu salah, kita akhiri video ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Oke sahabat semuanya, demikian saja video 3 pribadi 1 hakikat ini. Sampai jumpa di video 3 pribadi 1 hakikat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kudus, nyi sunyi senyap. Yesus naik sepeda.